Shalom, selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Pada hari ini kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema masa depan yang penuh harapan. Biarlah itu terjadi pada kita semua untuk kita mendapatkan rahasia-rahasia firman Tuhan ini. Sebelum mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan izinkan hamba menyampaikan firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati setiap pelayanan hamba-Mu. Karena hamba-Mu selalu menceritakan kebaikan Tuhan atas hidup hamba-Mu. Biar melalui hidup hamba-Mu, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah melalui kehidupan pengalaman hidup hamba akan bagi-bagikan kepada mereka semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan hamba sudah bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom semuanya. Kita akan dapat tema khotbah adalah masa depan yang penuh harapan. Nah itu harapan itu pasti ada saudaraku. Karena apabila kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, maka kita semua tidak akan pernah ditinggalkan. Dan masa depan kita pasti akan terbuka. Asal Anda percaya. Oleh karena itu jangan sekali-kali Anda tidak percaya. Ya, saya akan berikan satu firman Tuhan dalam kitab Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, setiap orang tanpa terkecuali punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Semua sama. Asal tergantung bagaimana kita. Maukah kita melangkah terus? Ingat, hidup itu sebuah perjalanan. Jangan pernah berhenti berjalan. Teruslah melangkah sampai di tujuan. Supaya kita mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Ya, demi meraih masa depan yang cerah, semua orang berusaha dan bekerja dengan keras. Para orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik. Bahkan sampai ke luar negeri. Dengan harapan anak-anaknya kelak mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Sehingga masa depan hidupnya pasti terjamin. Itu kerinduan dari setiap orang tua. Oleh karena itu saya ingatkan saudaraku. Selain kita mendidik anak-anak kita, juga kita harus ajarkan mereka untuk beribadah. Sejak dini kita ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Supaya nanti di hari tua kita tidak pusing melihat anak-anak kita. Karena anak kita kalau setelah dewasa, kita tidak bisa didik lagi mereka. Karena mereka sudah punya pendirian. Mereka sudah punya keputusan. Mereka sudah mempunyai pendapat. Pasti kita punya pendapat berbeda dengan pendapat anak-anak kita. Belum tentu sama. Oleh karena itu, saya ingatkan saudara semua. Didiklah anak-anakmu sejak masih belia. Masih kecil atau masih dini. Supaya mereka punya rasa takut akan Tuhan dan percaya bahwa masa depan itu ada. Bagi orang percaya masa depan yang cerah itu bukan sekedar khayalan. Atau impian semata. Tetapi memang sungguh ada. Karena Tuhan sendiri merancangkannya. Ya. Saya akan bacakan dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Itu yang Tuhan punya rencanakan. Tuhan ingin supaya kita semua berhasil. Tuhan ingin kita semua berhasil dalam masa depan kita. Ini adalah berita yang sangat menyenangkan hati kita. Berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari yang terasa berat di mana COVID-19 ini begitu merusak banyak hal. Banyak orang di PHK dan tidak sedikit perusahaan yang tutup alias bangkrut, pilot. Ya. Sekalipun banyak orang yang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri, bagi orang percaya masa depan itu pasti ada. Itu nats kita yang tadi, yang bukan pertama. Bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, ya, pemilik harapan itu, pemilik masa depan itu. Bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang cerah? Ini satu pertanyaan. Bagaimanakah caranya? Sebagaimana yang Tuhan rancangkan, kita harus mengarahkan perhatian kita kepada didikan. Artinya, saudara, rahasia yang penting masa depan untuk supaya kita masa depan baik, kita harus mengerti tentang didikan. Waktu saat kita didik, waktu saat kita dibentuk oleh Tuhan, terima dengan ucapan syukur. Pasti masa depan Anda akan cerah. Jangan bersungut-sungut. Jangan putus asa. Ya, waktu saat kita dididik oleh Tuhan, Tuhan punya rencana. Pasti Tuhan punya rencana untuk masa depan kita.
Ya, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Itu Amsal 23 ayat 12. Dan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Ya, ini berbicara tentang ketaatan. Ya. Masa depan cerah hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk tidak iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Sikap iri kepada orang berdosa berarti kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada diri kita sendiri. Sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak menghargai berkat Tuhan dan kurang bersyukur dengan berkat yang kita terima. Ingat itu. Ya. Kita harus benar-benar mengerti bahwa apapun yang kita terima, hendaklah bersyukur kepada Tuhan. Ya. Iri hati juga menunjukkan bahwa kita tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan punya rasa iri, saudaraku. Terserah, malah kita bersyukur kalau teman kita lebih dulu daripada kita, lebih sukses daripada kita. Itu tanda bahwa kita punya hati bersih, tidak suka iri hati. Ya, nah, orang yang takut akan Tuhan akan selalu bersyukur di segala keadaan dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang atau situasi apa yang ada. Ya, itu orang-orang yang takut akan Tuhan seperti itu. Ya, orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki kepercayaan dan selalu penyerahan diri kepada Tuhan tanpa rasa takut dan khawatir. Itu orang-orang yang takut sama Tuhan. Karena masa depannya sudah dijamin oleh Tuhan. Kita harus ingat itu, bahwa kita dijamin oleh Tuhan. Bahwa keselamatan kita, masa depan kita dijamin kalau kita takut akan Tuhan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki penyerahan diri kepada Tuhan tanpa rasa takut dan khawatir. Karena masa depannya sudah dijamin oleh Tuhan, itulah iman yang bukan dari dunia, tetapi iman yang karena firman Tuhan yang mengatakannya, ya, bahwa itu semuanya dari Tuhan. Oke, tetaplah berdoa, saudaraku. Kalau engkau berdoa sungguh-sungguh, saya percaya Anda punya masa depan akan terbuka kembali. Saya dulu berpikir bahwa masa depan saya suram. Kenapa? Dulu saya sekolah tidak dibayar, bayar sendiri, cari uang sendiri, semua. Saya pikir wah saya akan gagal. Tapi kita boleh gagal dalam mengejar ilmu, tapi jangan gagal dalam hidup. Itu yang penting. Karena ingat saudaraku, orang kaya yang berhasil, ada yang bodoh, saudaraku, yang sekolahnya tidak tinggi, hanya sampai SMP. Kenapa? Karena mereka berjuang dan mereka percaya bahwa masa depan itu ada. Oleh karena itu saya ingatkan saudaraku, jangan pernah putus asa. Teruslah berjuang. 7 tahun saya berjuang, saudaraku, untuk menggapai impian saya. Karena Tuhan sanggup untuk mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu terus percaya kepada Tuhan. Ya, supaya kita tidak akan salah melangkah. Nah, coba kita baca dalam kitab Mazmur 128 ayat 1. Berkat atas rumah tangga. Ini masa depan kita nanti ya. Saya bacakan ya. Nih. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Yang berbahagia itu yang takut sama Tuhan. Jadi kalau Anda nggak takut sama Tuhan, ya Anda nggak akan bahagia, otomatis itu, ya. Yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, ya. Orang yang berbahagia itu yang jalannya, yang menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu firman-Nya. Ikuti kata-kata firman Tuhan, pasti Anda berbahagia, ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sudah bahagia, baik, sehat. Asal kita makan hasil jerih payah tangan sendiri. Artinya kekayaan yang saya peroleh bersama istri saya itu hasil keringat berdua. Karena kita waktu nikah nggak punya uang. Modal kita modal dengkul, istilahnya gitu. Pagi-pagi kita bangun berdua, langsung pergi ke toko, ya, bekerja, cari uang. Sampai sekarang kita sudah hidup, boleh katakan ya cukup, bahkan lebih, ya, itu Tuhan yang sudah berikan. Itulah masa depan kita, ya. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, istri kita akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah kita, ya. Anak-anak kita seperti itu pohon zaitun sekeliling meja kita. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki takut akan Tuhan tidak ada orang ketiga, saudaraku. Ingat itu,
Ya, nggak boleh. Nggak boleh pria itu kalau punya istri 2. Kenapa nggak boleh? Karena nanti bingung. Nggak mungkin bisa adil. Pasti akan memihak yang lebih baik. Kebanyakan umumnya orang kalau punya istri kedua, ya, dia lebih sayang yang kedua daripada yang pertama, saudaraku. Kenapa demikian? Karena lebih mudah. Oleh karena itu kalau saya ingatkan, sarankan, kalau Anda ingin masa depannya cerah, jangan punya rencana, punya pikiran, punya istri 2. Jangan. 1 juga nggak habis dimakan. Ya, saya sampai hari ini, pernikahan saya sudah masuk yang ke 39 tahun, saudaraku. Ya, tetap 1, nggak bisa habis. Ya, oleh karena itu ketika kita benar dan kita takut akan Tuhan, hidup kita sampai hari tua nggak kekurangan, percayalah saudaraku. Ya, oleh karena itu ini pesan saya, nasihat saya hari ini, supaya bagi saudara yang sudah berumah tangga, takut akan Tuhan, supaya hidup Anda akan bahagia, ya, dan panjang umur, berbahagia, tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa. Bapa, hamba sudah sampai terakhir untuk menyampaikan firman ini. Walaupun hamba berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan biarlah semua kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan hamba percaya Tuhan, setiap apa yang terjadi, semua kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, dan hamba sudah bersyukur. Yang percaya katakan, amin.